Shalom, saya pertama kali di tempat ini. Nama saya Abraham Henry. Saya mengembalakan di JKI Hananael. Mungkin ada beberapa orang sudah tahu. JKI Hananael ada 3 sekarang. Ada di Sunter, ada di Cideng, sama di satunya lagi di Pluit. Ya. Saya sudah berkeluarga, saya bawa anak saya karena habis ini dia mau pelayanan, jadi saya sama dia langsung habis ini pergi. Dan saya bersyukur, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya bisa memberikan firman Tuhan di tempat ini. Kita mau buka firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6. Di tengah-tengah kondisi sekarang ada banyak hal yang berubah sangat cepat. Saya punya teman-teman juga tiba-tiba pulang ke rumah Bapa di surga dan sangat mengagetkan. Tapi buat saya juga itu benar-benar kita belajar jangan khawatir untuk melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita buka di Filipi 4 ayat 6. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini dikatakan, jangan kamu khawatir. Ya, sekarang ini dunia ini sedang khawatir. Bahkan Singapura kemarin menyatakan dia pertama kali negara yang alami resesi karena semua benar-benar berubah. Dengan kondisi COVID ini ada banyak hal yang tidak terprediksi. Dan tapi kita sebagai anak Tuhan juga, saya juga merasakan ada beberapa perusahaan yang mungkin juga masih jalan yang nggak bagus, atau mungkin kita pemasaran atau apapun kita juga udah nggak bagus. Tapi di sini kita percaya bahwa selalu apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan itu akan membuat segala sesuatu menjadi baik. Ya, kita percaya dengan kondisi begini. Di ayat ini dikatakan bahwa kita harus belajar untuk tetap mengucap syukur meskipun apapun kondisinya. Memang kan kadang-kadang kadang-kadang itu susah untuk menghadapi semuanya itu. Tapi ini ada harga yang kita mesti belajar, bahwa ada banyak anak-anak Tuhan, kita ini sudah terlena dengan kebiasaan yang normal. Saya waktu mengalami hal-hal yang sekarang ini saya hadapin 1-2 bulan ini, saya juga sampai ngomong, Tuhan, jujur saya kadang-kadang gak punya iman. Kenapa? Lihat ekonomi sudah melemah, terus lihat teman-teman saya tiba-tiba sakit dan sampai meninggal. Dan saya ngomong, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa istilahnya semuanya itu tidak seperti yang saya inginkan? Dan tapi saya mengerti bahwa Tuhan tetap merancangkan yang baik. Setiap orang-orang yang pulang, Tuhan itu sangat menghargainya. Dan Tuhan sangat mencintainya. Tapi di sisi kita, biasa kan kalau yang ditinggal itu yang paling menyedihkan. Tapi kita belajar untuk mengerti kita punya tugas panggilan yang belum beres. Bulan lalu ibu saya meninggal, tapi nggak kena COVID sih, dia nggak kena COVID. Dia meninggal karena udah sakit lama gitu ya. Kita udah tahu, wah ini prediksi tahun ini nggak lewat, pokoknya dia meninggal. Waktu awal-awal dia masih sakit, saya itu selalu bicara tentang surga sama dia, supaya dia gak khawatir tentang sakitnya itu. Saya bilang, Mah, gak usah takut. Saya bilang begitu. Hadapin dengan ucapan syukur. Mami saya itu bisa ngomong begini dalam pikirannya gitu, ini anak kurang ajar juga gitu, gue bosan sakit sedikit udah diomongin begitu gitu kan. Tapi saya tahu dia ngadapin cancer. Saya tahu dokter sudah memprediksi. Saya juga gak mau cerita open semua sama dia apa yang terjadi dalam hasil labnya.
Tapi saya ngomong sama beliau, gak usah takut, bahwa surga itu jauh lebih baik daripada yang di bumi ini. Ibu saya sakit-sakitan, makan susah, bangun susah, semuanya susah. Tapi saya bilang, jangan takut. Yang saya bilang begini, nanti kalau ibu saya melihat surga, pasti gak mau balik. Saya bilang begitu. Saya terus nguatkan dia, jangan khawatir, jangan ngeluh. Kalau sakit ngucap syukur, kalau sakit ngucap syukur. Dan saya selalu datang begitu, dan akhirnya dia mulai berubah. Setiap kali sakit dia ngomong, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Saya bilang, ucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kadang-kadang dia ngomong, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Dan setelah berjalan beberapa bulan, mulai makin memburuk kondisinya. Dan saya waktu itu, kita sebenarnya kan prediksi dokter itu akhir tahun. Tapi ini cepat sekali, tiba-tiba mendadak ibu saya sudah tidak sadar, karena saya mempunyai kakak di luar negeri. Dan waktu mau masuk ke Indonesia aja tuh susah banget. Pesawat cuma seminggu sekali. Dan itu benar-benar sangat ribet lah kalau mau masuk ke Indonesia. Mesti izin konsulat dulu. Belum negaranya mesti merilis dulu gitu loh. Itu perlu waktu yang agak lama. Waktu saya doa, saya bilang begini sama ibu saya. Waktu kondisi udah makin memburuk, malah saya kebalik. Yang pertama-tama saya ngomong gini sama ibu saya, gak usah takut, percaya Tuhan Yesus sudah menantikan. Percaya dan ngucap syukur. Setelah dia semakin memburuk dan sebelum mau meninggal, saya doanya kebalik sama dia. Mam, tolong tunggu sebentar ya, kakak belum pulang. Saya bilang begitu. Tapi saya waktu melihat dan saya berdoa, saya udah ngomong gini, gawat nih, dia sudah lihat apa yang di surga. Dia sudah melihat terang itu. Dan saya yakin dia udah ketemu sama Tuhan. Dan waktu itu saya cuma berpikir, aduh, bisa gak tahan nih, saya bilang begitu. Karena saya mesti nunggu 3 hari lagi buat kakak saya pulang. Dan ternyata apa yang saya dapatkan itu betul. Waktu dia lihat Tuhan Yesus, dia lihat semuanya, dan dia bilang ini, saya sudah mau pulang. Dan hari itu cuma tahan cuma berapa 10 jam. Akhirnya dia meninggal. Ada banyak dari kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu menyiapkan segala sesuatu yang baik. Saya kemarin itu marah karena melihat teman-teman saya yang kena COVID dan gak ada. Tapi di situ saya cuma ngomong, Tuhan, saya berterima kasih. Saya waktu itu melihat bahwa ada orang-orang yang berkata, aduh, sakit banget gitu tinggal gitu kan. Teman kerja, teman sepelayanan. Kita nggak tahu. Sejak pemerintah mengeluarkan new normal, membuat herd immunity, ada banyak orang-orang yang memang lemah, memang bisa dibawa pulang. Tapi saya percaya bahwa itu tidak sebuah kebetulan. Tuhan itu merancangkan sesuatu yang luar biasa. Dan saya berkata, Tuhan, saya mau menguatkan iman kita lagi, bahwa kita yang masih hidup, kita belajar percaya dan jangan takut menghadapi itu semua. Bahkan saya melihat ada satu orang yang meninggal kena COVID. Dia tidur 2 minggu bersama orang yang sakit ini. Dan dites semuanya negatif. Saya sampai ngomong, kamu waktu itu ngapain aja? Saya nggak tahu dia kena COVID. Dia doain, dia pegang kepalanya, dia pegang hidungnya, dia suapin, dia doain tangannya, berkata semua cepat sembuh dan lain-lain. Dan waktu diperiksa, dia tetap negatif.
Ada banyak hal yang kita tidak pernah mengerti. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu itu tidak pernah kebetulan. Tuhan itu selalu merancangkan segala sesuatu yang baik. Waktu kita bertemu dengan seseorang, waktu kita melakukan apapun, itu tidak pernah ada yang sebuah kebetulan. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu bahwa Tuhan itu akan merancangkan sesuatu yang baik dalam setiap kita. Saya dengan tengah kondisi begini, ekonomi yang begini, saya tidak mau akan ngomong istilahnya menjanjikan apapun. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur. Waktu kita melakukan apapun, kita percaya Tuhan itu tidak pernah tertidur. Ada sebuah ilustrasi, tapi ini kisah nyata. Ada seorang ibu-ibu pembuat tempe. Ini orang Kristen juga. Ini orang Kristen ceritanya. Nah, waktu dia buat tempe itu, waktu dia lihat malamnya, ternyata tempe yang dia buat itu kali ini tidak bagus. Tempe itu kan mesti ditaruh di tempat yang lembab dan agak panas supaya dia cepat matang, supaya jamur-jamurnya itu bisa mengikat kedelainya supaya dia menjadi tempe yang baik. Waktu di malam itu dia melihat, dia ngomong gini, waduh, tempenya jelek nih, gak matang. Cuma karena dia Kristen, dia bilang begini, dalam nama Yesus, tempe matang, dia tutup. Dia buka 5 menit. Dia pikir, dan dia punya iman, Tuhan Yesus pasti membuat percepatan, tempe itu kan matang. Dalam 5 menit dibuka, tidak ada perubahan. Wah, dia berpikir, iman saya kurang kuat. Saya mesti berdoa lagi. Dan dia semakin malam, dia bilang, udah dalam nama Yesus, saya percaya besok pagi tempe sudah matang, saya bisa jual. Dia bilang gitu. Akhirnya dia tertidur. Besok pagi jam 5 dia bangun. Dan dia sebelum buka tuh, dia doa lagi. Saya percaya dalam nama Yesus, tempe ini matang. Dia buka, masih belum. Dan dia akhirnya bilang apa? Sudahlah, saya bawa, saya percaya, iman saya mesti bulat. Dia bilang begitu. Karena saya percaya Yesus akan buat mujizat. Dia bawa tempe-tempe yang gak matang itu ke pasar. Dan waktu dia ke pasar, dia percaya lagi, dia doakan terus supaya tempenya matang. Dan dia nggak tahu malu, dia buka tuh tempe-tempenya juga, dan dia bilang, ini iman saya percaya akan laku. Dan orang akan membelinya langsung matang. Dan sampai siang, tidak ada satupun yang beli, karena itu tempe belum matang. Dia ngomong, Tuhan, terima kasih, tempe-tempe di sebelah dia, pedagang-pedagang sebelahnya udah mulai habis, tapi dia satu pun tidak ada yang beli. Dia sampai ngomong, Tuhan, terima kasih buat semua anugerah. Saya tidak mengerti, tapi saya tetap percaya Tuhan buat sesuatu. Tiba-tiba waktu pasar itu udah menjelang sore, ada seorang ibu-ibu teriak-teriak. Saya mau beli tempe, saya mau beli tempe. Mana pedagang tempe? Yang sebelah-sebelah pedagangnya udah tinggal sedikit, hasil apa, maksudnya tempenya itu udah tinggal dikit. Dan ibu ini sudah dengar cerita dari teman-temannya. Ada orang gila di pasar, jualan tempe belum matang, dan satu pun tidak ada yang mau beli. Dan ibu itu mencari pedagang tempe yang belum matang. Dan akhirnya ibu itu menemukan
kepada pedagang tempe ini, dan dia beli borong semuanya tuh tempe habis. Dalam hati nih ya, pedagang tempenya ngomong begini, yang Kristen. Akhirnya setelah dibeli semua dapat duit, dia nanya sama ibunya, "Bu, maaf ya Bu, tempe saya tuh belum matang. Kenapa ibu beli tempe yang belum matang?" Dia ngomong begitu. Terus ibu ini cerita, "Siang tadi anak saya telepon dari London. London tuh bedanya 6 jam. Dia lagi hamil, kepengen makan tempe." Zaman dulu tuh tempe belum ada di luar negeri, tuh jarang. Dan terus dia bilang, "Mah, saya mau tempe. Tapi perjalanan itu butuh sekitar 1-2 hari." Terus ibu ini bilang, "Mesti cari tempe yang belum matang, karena kalau tempe sudah matang datang sana busuk. Dia mesti cari tempe yang belum matang, karena dikirim ke pesawat 2 hari, datang ke sana sudah matang." Makanya dia bilang, dia cari dan dia beli semua hasil tempe yang belum matang itu. Tapi siapa yang tahu? Tuhan itu kadang-kadang tidak memberikan kepada kita itu sebuah perubahan seperti yang kita mau. Dan kadang-kadang sepertinya hal itu seperti normal-normal aja. Tempenya belum matang, dan apapun yang terjadi. Tapi Tuhan membuat sebuah perubahan. Ada seorang ibu-ibu yang tiba-tiba mencari tempe yang belum matang. Kita nggak pernah tahu maksud Tuhan. Mungkin kadang-kadang itu cuma hanya kebetulan, hanya terjadi ke beberapa orang. Waktu kita menjadi orang Kristen, kita percaya apapun Tuhan pasti tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Meskipun sepertinya tidak meyakinkan semuanya, tapi pasti akan ada jalan dalam sebuah kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang mengalami kegagalan atau tidak mengalami mujizat. Tapi itu yang seperti dikatakan di Habakuk 3, dibilang apa? Kalau sampai apapun hasil kebunku dan semuanya mengecewakan, tapi aku tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Suatu saat kita nih dinilai bukan karena apa yang kita punya, bukan uang yang kita punya, keahlian kita punya, atau apapun yang kita punya, tapi kita dinilai sama Tuhan iman kita. Apakah kita tetap mau bersyukur dalam segala kondisi? Apakah kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang sudah terjadi? Ya, kadang-kadang kita manusia kadang-kadang bisa kesal, bisa marah. Tapi ucapan hati kita mengucap syukur kepada pencipta kita dan berkata, "Tuhan, ini semua baik. Tidak pernah ada satu rencanamu yang gagal." Bahkan di Ibrani 11 dikatakan apa? Mereka pahlawan-pahlawan iman yang mereka tidak pernah mengerti dan tidak pernah tahu. Bahkan mereka sampai mati pun tidak melihat apa yang dijanjikan. Tapi kita harus percaya, di zaman seperti ini pun ucapan syukur itu penting dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun, Tuhan buka jalan. Saya dengar begitu banyak mujizat-mujizat terjadi. Saya dengar begitu banyak orang ditolong. Kalau kita punya hubungan pribadi sama Tuhan yang baik, apapun pasti ada jalan keluar. Kalau kita pernah tahu lagu No Turning Back, I have decided to follow Jesus. Saya memutuskan untuk mengikut Yesus. Itu cerita dari satu keluarga di India yang dia memutuskan untuk mengikut Yesus, satu keluarga. Sedangkan di tengah-tengah semuanya,
Di tengah-tengah kampung itu alirannya agamanya animisme dan dinamisme. Dan mereka berkata, kalau kamu menyembah ke Allah lain, kamu harus dibunuh. Dan waktu mereka mengikuti iman itu, dan mereka waktu diadilin dan berkata, kalau kamu mau ikut Yesus, tetap ikut Yesus, kamu akan dibunuh sekeluarga. Anakmu akan dibunuh dulu. Apa kamu tetap mau ikuti Yesus? Dia tetap ikut Yesus. Istrinya pun akhirnya dibunuh. Dan ditanya lagi, apa kamu mau tetap ikut Yesus? Dia bilang, saya mau ikut Yesus. Sebelum dia dibunuh, dia tulis, saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tidak akan kembali. Meskipun apapun yang dunia tawarkan, aku tetap ikut Yesus. Dan ia akhirnya dipenggal juga. Mati, dibunuh. Itu seperti suatu hal yang kekalahan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba ada sebuah roh takut akan Tuhan datang ke kampung itu. Misionaris yang menginjil ke keluarga ini. Akhirnya dia mencari di mana keluarga ini ada. Tapi kampung itu sudah berubah. Kampung itu tiba-tiba ada roh takut Tuhan di kampung itu. Dan sampai kepala sukunya semuanya berkata kepada misionaris ini, ada sebuah cinta yang berbeda. Waktu satu keluarga ini sudah meninggal, ada roh takut akan Tuhan. Tolong ceritakan siapa Yesus ini. Dan dia beri kata-kata terakhir itu. Dan oleh salah satu pahlawan iman, Sadhu Sundarsi, dia membuat itu menjadi lagu. Satu kampung itu akhirnya terima Tuhan Yesus. Kita nggak pernah tahu bahwa ada orang-orang yang benar-benar mati buat kampung itu dan mati buat negara itu. Kita nggak pernah tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah kalah. Ada seorang penginjil di London. Akhirnya dia jual semua rumahnya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Afrika. Dan waktu di Afrika, dia mulai masuk dalam tim misionaris. Dia masuk ke kampung-kampung di daerah itu. Dan tidak ada satupun orang yang bertobat. Dan waktu wabah malaria, akhirnya istri dan beberapa anaknya meninggal. Dia marah sama Tuhan. Dia bilang, saya datang ke sini untuk misionaris, tapi anak saya dipanggil. Istri saya dipanggil Tuhan juga. Dan dia marah, dia pulang. Waktu dia di kota besar di Afrika itu, dia titipkan anaknya, dia bilang, saya mau pulang sendiri. Biar anak saya perempuan saya taruh di sini, tolong titip menjadi misionaris di Afrika. Akhirnya dia pulang kembali ke London. Dia pulang ke London, anak perempuan ini menjadi besar dan menikah juga dengan misionaris. Dan akhirnya dapat beasiswa pergi balik lagi ke London. Dan anak ini bilang, saya mau cari papa saya. Saya mau cari papa saya di mana. Suaminya sekolah, dia cari di mana papanya. Dan di suatu saat, dia lihat ada sebuah KKR besar. Dipimpin oleh orang hitam di situ. Dan dia ikut kebaktian di situ. Dia mau tahu siapa sih pendeta yang khotbah dari orang hitam. Dan waktu pendeta itu khotbah, dan dia berkata, bahwa ada satu orang keluarga yang sekarang pendeta itu sudah balik lagi ke London. Istrinya meninggal dan anaknya meninggal.
bahwa hasilnya tidak pernah sia-sia. Ternyata pendeta besar itu yang orang hitam, dia adalah orang kuli yang tukang bawain barangnya pendeta itu. Dia lihat, dia bacain Alkitab, dia lihat semuanya apa yang pendeta ini lakukan. Dan akhirnya anak ini yang jadi kuli, dia terima Yesus sebagai juru selamat. Dan dia bisa bahasa Afrika. Dia nginjil ke suku-suku di sana. Dan banyak orang bertobat di situ. Dan akhirnya dia berkata, tolong kalau ketemu dengan pendeta yang dulu pernah mission ke Afrika, dia sudah balik ke sini, bahwa apa yang dia lakukan itu tidak pernah sia-sia. Setelah kebaktian anaknya itu bertemu, kamu bercerita tentang papa saya. Terus dia bilang, pendeta ini, tolong cari papamu. Ada sebuah kegerakan yang besar sekarang di Afrika, bahwa misi dia pergi ke sana, istrinya yang meninggal dan beberapa anaknya mati, itu tidak pernah sia-sia. Akhirnya anak ini cari bapaknya di mana. Suatu saat dia tahu bapaknya itu udah menikah lagi, keluarganya benar-benar berantakan. Papahnya ini jadi pemabok, tukang minum, dan gelandangan homeless di jalan-jalan. Dia marah sama Tuhan karena dia melihat istrinya, anaknya meninggal. Anak ini nemuin bapaknya dan berkata, Pak, tidak ada yang pernah kebetulan. Anak yang papa bawa buat jadi tukang panggul, sekarang menjadi pendeta besar di Afrika. Papanya mulai nangis, mulai bebenah lagi semuanya. Dan dia mulai bersyukur dan dia berkata, Tuhan, terima kasih. Sebelum mataku memejamkan mata, aku melihat ada benih yang mati dan tumbuh menjadi besar. Dan akhirnya papahnya meninggal dengan sebuah sukacita, bahwa ada sebuah pelayanan yang terjadi di Afrika. Mungkin kadang-kadang kita mendengar semua cerita ini dan kita berkata, ini semua orang yang sudah berhasil. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita berpikir, ini kan semua penginjil-penginjil yang besar, yang sudah ada catatannya semuanya. Saya ada 2 kisah nyata yang saya alami sendiri dan papa saya alami. Papa saya juga sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Dan papa saya itu ke gereja itu hanya mau ketemu teman. Saya terus terang lah bilang. Dari dulu dia ke gereja itu cuma karena temennya mau ke gereja, ya ikut ke gereja. Dia dibaptis karena temennya ikut dibaptis. Jadi kita nih takut jadi anak. Kenapa? Bapak gue selamat gak ya? Gitu ya. Karena dia ikutan temen. Ini ngomong fair gitu. Kalau kesini ke gereja cuma karena ikutan temen, percaya Yesus itu lebih penting. Dan kalau ke Jakarta pun, saya ada gereja di Jakarta dan dia pergi ke gereja saya. Karena dia berpikir apa? Anaknya jadi pendeta, masa bapaknya nggak ikutan? Gitu kan? Dia ikut ke sana. Cuma kita khawatir. Saya khawatir, terutama anaknya khawatir. Tapi istri saya itu luar biasa. Ada waktu-waktu singkat dia bisa cerita Yesus supaya papa saya terima Tuhan Yesus. Saya nggak pernah tahu. Tapi waktu meninggal, istri saya dengan sangat yakin, tenang, papa sudah masuk surga karena dia udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Bukan ikut teman. Saya nggak tahu, saya cukup tenang sih. Cuma saya belum yakin, saya cuma Tuhan. Saya ini kadang-kadang persis kayak Thomas. Saya doa sama Tuhan. Bahkan tadi bilang, nyatakan semua sama Tuhan. Saya kalau apapun nyatain. Mau nggak ngerti, mau ngelakuin apapun saya berdoa. Karena itu yang diajarkan. Saya ngomong, Tuhan,
Jujur saya pengen ngeliat papa saya benar masuk surga atau tidak. Dan akhirnya saya bermimpi. Suatu saat saya bermimpi lagi papa saya meninggal bosan berapa puluh hari, saya bermimpi. Waktu saya bermimpi, pertama kali saya ketemu papa saya langsung tanya ke papa saya. Karena saya tuh beresin semua surat-surat, beresin semuanya, saya bilang begini. Dalam mimpi. Jadi jangan dibilang sesat, mimpi. Tapi itu hati saya tuh memang begitu, asal. Saya nanya yang pertama kali saya bilang apa? Pah, lu simpen duit di mana? Gitu. Supaya saya nggak ribet. Lu simpen duit di mana? Gitu kan. Beda. Kalau ucapan orang di surga itu udah beda. Dia bilang ini semua sudah tidak ada artinya. Gitu, dia bilang begitu. Kamu bisa cari semuanya, kamu akan menemukan. Gak perlu sulit, dia ngomong begitu. Tapi di sini udah tidak ada gunanya. Dia ngomong gitu. Yang kedua, saya komplain sama papa saya. Lu pulang dadakan. Itu mami nangis-nangis, saya bilang gitu. Mama nangis-nangis. Saya bilang begitu. Ini gimana caranya? Saya bilang gitu. Kalau nangis terus-terusan kan gak baik, saya bilang begitu. Terus papa saya kesenyum dan ketawa, dia bilang ini. Mama tahu bahwa memang papi ini yang orang yang terbaik. Tapi kalian jauh lebih baik daripada papa. Ingat ya, orang yang sudah masuk surga pasti akan selalu memuji. Padahal saya waktu lihat reputasi, maksudnya perjalanan hidup dia melayanin ibu saya itu, aduh, saya bilang ini, saya nggak ada apa-apanya. Pagi-pagi ibu saya begitu, nggak udah jalan susah gitu ya. Papa saya yang masakin makanan, siapin makanannya semua, cuciin bajunya semua. Ibu saya cuma tinggal menikmati. Dan saya bilang, waduh, saya tuh nggak persis kayak dia masaknya. Tapi papa saya berusaha untuk masak buat ibu saya. Tapi papa saya bilang apa? Kamu anak-anak akan jauh lebih baik daripada papa. Saya udah gak bisa ngomong. Oke. Tiba-tiba papa saya gantian yang ngomong. Kamu tahu gak di surga tuh seperti apa? Rumah lu gue udah lihat. Dia bilang gitu. Lu pelayanan tetap jalankan dengan baik. Aku lihat rumahmu udah setengah jadi. Rumahmu bagus, dia bilang begitu. Tapi tetap setia. Dia bicara seperti itu. Terus setelah itu saya melihat dia itu pakai baju misionaris, penginjil. Ini yang saya penasaran. Saya nanya, Pah, itu bisa dapat baju misionaris dari mana? Penginjil dari mana? Lu nggak pernah pergi ke gereja-gereja, nggak pernah pergi ke daerah-daerah. Lu nggak pernah pergi ke kampung-kampung. Lu nggak pernah pergi ke istilahnya tempat-tempat untuk menginjil. Dia senyum, saya bangun. Sambil kata-kata terakhir dia bilang ini, nanti kamu tahu kenapa saya dapat baju ini. Saya penasaran. Saya doa sama Tuhan pagi itu. Tuhan, kenapa papa saya bisa punya baju misionaris, baju penginjil? Padahal dia tidak pernah ke daerah, dia tidak pernah menginjil. Saya bilang begitu. Dan waktu saya ngurusin semua surat-surat, saya ketemu begitu banyak teman papa saya. Dan dia selalu bilang begini, oh kamu ya anaknya yang jadi hamba Tuhan. Dan kamu melayani orang miskin. Dan kamu tetap diberkati. Dan banyak membuat pertolongan-pertolongan buat mereka. Saya 1-2 orang nggak pernah nggak. Tapi waktu ketiga, kelima, ke-7 orang, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini. Semua orang yang ketemu dengan papahmu selalu bercerita tentang sebuah kabar baik. Orang miskin ditolong. Apa yang disebut dengan kabar baik? Saya di situ saya diam.
Terus saya bilang, kabar baik itu adalah Injil. Waktu orang itu sudah mendengar bahwa ada pertolongan Tuhan di saat ini, kesaksian hidup dia sebarkan ke semua orang. Dan Tuhan bilang apa? Dia memberitakan kabar baik. Waktu kita mengabarkan kabar baik kepada setiap orang di sekeliling kita, itu dianggap sebagai misionaris-misionarisnya Tuhan. Apakah kita sudah melakukan hal seperti itu kepada teman-teman kita? Kepada orang-orang kantor, kepada lingkungan, kepada tempat-tempat kita tinggal atau tempat kita kerja? Untuk menceritakan, mungkin cuma bilang, puji Tuhan hari ini saya sehat. Puji Tuhan, Tuhan tolong dalam segala sesuatu. Ternyata memberitakan kabar baik itu dianggap sebagai melakukan penginjilan. Kita nggak bisa sangkalin itu. Apakah kita pernah bersaksi kepada tetangga kita? Apakah kita pernah bersaksi kepada orang-orang yang masih hidup dan mereka butuh pertolongan? Kadang-kadang bukan dengan kata-kata, tapi mereka butuh dengan perbuatan kita. Dulu waktu saya mau kuliah, saya bertemu dengan teman saya. Ini agamanya beda. Dia agamanya beda. Dan terus sudah gitu saya sekelas sama dia. Suatu saat dia marah sama saya. Dia marah karena saya Kristen. Saya bilang, kalau lu marah gue yang kena dimarahin gitu kan. Dia ngomong begini, tuh ada temen tuh satu tuh, maksa gue jadi Kristen. Dia bilang begitu. Lah, terus kenapa? Saya bilang, gue gak suka dipaksa-paksa. Dia bilang gitu. So, gue terima Tuhan Yesus. Dia bilang begitu. Dalam hati saya bilang begini, ya saya juga someday akan ngomong cerita tentang itu sama dia. Terus sudah gitu saya diemin aja. Ya udahlah, saya udah kalah, saya bilang gitu. Kenapa? Ada yang punya karunia penginjilan lebih hebat dari saya. Ya kan? Kadang-kadang kalau orang yang tukang penginjilan kan begitu. Kita belum ngomong dia udah 1000 kata. Dan dia bisa cerita sama orang dulu. Saya diem. Gue keduluan. Gue cuma tinggal makinya doang. Dimarahin karena dia maksudnya teman saya dipaksa untuk terima Tuhan Yesus. Saya sekelas sama dia, berjalan sama dia. Hampir kita mau udah selesai lulusan, kita mau wisuda. Saya main ke kos-kosannya dia. Dia karena orang luar daerah. Terus dia ngomong begini, bentar lagi kan kita misah nih, katanya gitu. Iya, kenapa? Saya bilang, saya mau dengar dong cerita tentang Yesus. Dia ngomong begitu sama saya. Saya bilang begini, lu tuh ngeledek ya sama saya. Dulu lu awal-awal kuliah, lu ngamuk-ngamuk karena ada orang paksa lu terima Yesus. Sekarang lu nanya Yesus itu, saya bilang begitu. Enggak, gue serius, dia bilang. Saya mau tahu Yesus lu, dia bilang gitu. Emang kenapa bedanya Yesus gua? Saya ngomong begitu kan, ini kan bahasa Jakarta nih temen gitu kan. Terus dia bilang begini, Yesus yang awal kuliah, temen itu Yesus tukang paksa. Kalau Yesus lu tuh baik, nemenin gua terus, gua susah, gua seneng sama-sama, kita kuliah sampai selesai. Tapi Yesus dia tukang paksa gua. Belum dapat apa-apa dia udah paksa gua dulu untuk terima Tuhan Yesus. Tapi Yesus lu itu, gua tahu dari hidup lu baik. Gua mau percaya Yesus lu. Gua bilang sama Yesus yang enggak. Gua tahu namanya Yesus paksa dan Yesus baik. Dia ngomong begitu. Jadi akhirnya dia ngomong, tolong ceritakan tentang Yesus yang kamu percayai. Ya saya cerita tentang Yesus. Apa kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan Allah yang akan menyelamatkan hidup? Dia bilang apa? Karena hidup lu, aku percaya Yesus yang lu punya. Kadang-kadang kita mesti mengerti berhadapan dengan lingkungan itu seperti apa. Jangan kita menjadi pemarah, penghakim, atau tidak menjadi berkat. Tapi saya bersama dia,
Kita kerjain tugas barengan, susah barengan, gak lulus barengan, atau apapun yang terjadi sama dia, saya tetap bersama dia dan saya bersahabat sama dia. Dan akhirnya dia bilang apa? Ceritakan Yesus yang lu punya. Gua tahu Yesus lu gak tukang paksa-paksa gua. Yesus lu selalu nemenin gua. Itu yang gua percaya. Ada banyak yang kita bisa lakukan waktu kita menjadi Kristen. Ada banyak yang kita bisa perbuat. Jangan terlalu muluk-muluk seperti tadi saya cerita, misalnya contoh misionaris. Tapi buat hal yang simple. Beri air kepada orang yang membutuhkan. Beri makanan kepada orang yang membutuhkan. Atau memberikan kasih, perhatian. Makanya saya sudah bilang kalau di gereja, terutama untuk tim Asyir, saya bilang begini, tolong senyumnya. Sekarang susah memang, pakai masker, nggak kelihatan senyumnya. Tapi kalau dulu saya bilang, smile. Kenapa? Saya kalau sekarang nih pergi ke bank, kemana, semuanya gitu ya, saya kadang-kadang bercanda sama dia. Kenapa? Udah banyak orang yang nggak senyum. Orang tuanya sangat membuli dia, atau keluarganya membuli dia. Di keluarganya tidak pernah ada senyum. Waktu kita memberikan sebuah senyuman ke dia, ada sebuah perbedaan. Saya pernah pelayanan ke daerah mana yang saya bilang itu sangat mengerikan. Sampai di daerah itu dibilang apa? Anak-anak itu, waktu kita mau peluk mereka, mereka langsung pasang kuda-kuda. Dan kita nanya, kenapa kamu pasang begitu? Kakak mau pukul saya ya? Dia bilang begitu. Tidak, kita mau peluk kamu. Dan dia bilang, dia nggak pernah merasakan pelukan itu. Setiap hari, papahnya selalu memukul dia. Dan dia selalu pasang kuda-kuda karena papahnya selalu mukul dia. Kakaknya selalu mukul dia. Waktu kita peluk pertama kali buat anak ini nangis, dia bilang, aku nggak pernah ngerasain pelukan seperti ini. Ada kasih yang mengalir, ada cinta yang mengalir. Ada orang banyak membutuhkan kita. Kembali ke kasih mula-mula. Biar kita menjadi kitab yang terbuka buat mereka. Kasih yang terbuka buat mereka. Biar kita merasakan tetap cinta Tuhan. Dan suatu saat waktu Tuhan datang, Dia mengenal kita sebagai orang yang mencintai Tuhan dan pelaku firman. Ini pesan Tuhan hari ini. Dia menjadi renungan dalam setiap kita. Kita berterima kasih. Roh Kudus tetap menguatkan pada setiap kita. Kita mau berdoa.